Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah adalah babak penting dalam sejarah Islam. Setelah kekalahan telak kaum Quraisy di Perang Badar, mereka datang kembali ke Madinah dengan 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kaum muslimin, dengan 700 prajurit, memilih untuk menghadapi mereka di Gunung Uhud. Thalha bin Ubaidillah dan keberanian luar biasa di Uhud. Saat pertempuran berkecamuk dan pasukan muslimin terdesak, Thalha bin Ubaidillah menunjukkan keberanian luar biasa. Ketika pasukan pemanah melanggar perintah Nabi Muhammad, musuh menyerang dari belakang, menyebabkan kekacauan. Nabi sendiri terluka, giginya patah, wajahnya berdarah, dan beliau terjatuh ke dalam lubang. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 3/371, dengan sanad sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, serta oleh Ahmad bin Hambal dalam Musnadnya 1/165, dengan sanad hasan. Dalam kondisi genting tersebut, hanya segelintir sahabat yang tetap setia di sisi Nabi dan Thalha adalah salah satunya. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Rasulullah. Nabi Muhammad bersabda tentangnya, "Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah kepada Thalha bin Ubaidillah." Hari Tirmidzi, No. 3764. Dinilai hasan sahih oleh Albani. Thalha bertindak sebagai perisai hidup di hadapan Nabi At-Tahan. Tangannya terluka parah akibat pedang musuh saat melindungi beliau. Diriwayatkan bahwa lebih dari 70 luka, baik dari pedang, tombak maupun panah, memenuhi tubuh Thalha pada hari itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersaksi, hari itu seluruh pahala perang Uhud milik Thalha. Disebutkan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim dan Syiar A'lam An-Nubala. Thalha mengangkat Nabi ke atas bukit. Ketika Nabi terluka parah dan tidak mampu menaiki batu besar, Thalha merunduk dan dengan kekuatannya mengangkat beliau ke atas batu. Sa'id bin Al-Musayyib meriwayatkan, Thalha menundukkan punggungnya dan Nabi naik ke atas punggungnya hingga bisa naik ke batu. Maka Nabi bersabda, wajib bagi Thalha mendapat surga. Hari Al-Hakim 3/371, sanadnya sahih. Penghargaan langsung dari Nabi. Setelah perang usai, Rasulullah memberikan penghargaan istimewa kepada Thalha dengan bersabda, Thalha hari ini adalah Thalha al-Khair yang baik, Thalha al-Fayyad yang dermawan, Thalha as-Syahid yang siap mati syahid. Hari Tirmidzi dan Al-Hakim. Sanad hasan. Luka Thalha dan kesaksian sahabat. Kengerian luka yang dialami Thalha terlihat jelas setelah perang Uhud. Tubuhnya nyaris tidak bisa dikenali, kecuali oleh orang-orang terdekatnya. Tangannya menjadi lumpuh akibat luka di urat besar dan ia kehilangan banyak darah. Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali menegaskan, itulah hari Thalha, hari ketika dia menjadi pelindung Rasulullah dengan segenap jiwa dan raganya. Sumber-sumber kuat bersanad. Musnad Ahmad, Vol. 1/165, Sahih Tirmidzi, No. 3764, Al-Mustadrak Al-Hakim, Vol. 3/171, Syiar A'lam An-Nubala, karya adalah Zahabi, Jilid 1, Biografi Thalha, Tarikh At-Tabari, dan Ibnu Ishaq, dengan takhrij dari ahli hadits mutaakhirin. Penutup, Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Ashrah Al-Mubasysyirin bil Jannah. Keberanian, kesetiaan, dan pengorbanannya yang luar biasa terhadap Rasulullah di Perang Uhud menjadi teladan abadi bagi umat Islam.